Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Arif Alfiansah. Yeay. Setelah dari Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istanbul, Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Show 5 Sama bakal datang ke Yogyakarta tanggal 12 April 2025. Beli tiketnya di motikdong.com. Selamat datang lagi, udah terakhir kesini tahun 4 tahun yang lalu katanya. 4 tahun yang lalu ya? Iya. 2020-an, 2021. Masih kesini ininya ya? Iya benar. Barang Soleh waktu itu. Betul. Lo akupunktur. Soalnya abis itu mules katanya. Emang dia akupunktur mules? Ada Iya kan kayaknya ngeluhnya kan di perut, nggak bisa boker. Kayaknya. Abis itu akupunktur, titik yang kayaknya saya ingatku ya, titik yang ku pilih itu lambung sama usus besar. Harusnya setelah itu udah bisa boker. Mules dia bilang abis itu dia. Ya. Emang akupunktur itu titiknya ada sampai sedetil itu? Ada detil itu. Ini titik lambung ini? Iya, ini detil. Kan ada mewakili organ gitu. Beberapa meridiannya gitu. Titiknya banyak, titiknya ada sekitar 365 titik. Hari 360, setahun dong kalau satu baru kelar. Kalau mau diinin sehari satu, baru setahun baru kelar. Betul. Banyak banget 365. Nah itu lo apalin berarti? Enggak apal. Kalau susah ngapal, tapi kan ada jalurnya, tahu. Oh ini titik. Terus kita tahu ciri titik itu ada kayak dekok, ada apa ya? Ada lubang dikit gitu. Jadi kalau sering megang mah berasa. Ini titik. Oh jadi kalau ada orang yang oh ini nih, itu emang benar? Iya. Bukan so-soan doang? Enggak ya, kan udah biasa megang, jadi tahu oh ini titik. Oh ini yang lebih sakit, oh ini gitu-gitu. Kalau pemijat ya? Iya. Gue kira dia oh ini lo kena nih Del, apaan? Iya. Bisa kan kayak kalau pensil refleksi biasanya kan. Oh ini mah lambungnya, kandung empedunya gitu. Ada pelajarannya, ada. Bukan ngarang-ngarang doang Enggak, ada. Oh, refleksi. beneran? Ada. Terus ada yang mirroring. Kayak misal ada yang sakit di sini tapi di bisnisnya sini. Kayak dia biasanya ke kiri ke kanan gitu. Termasuk untuk yang organ dalam? Iya, ada. Sama gitu. Waktu itu gue pernah di sini. Apa tuh? Keluhannya pusing kali ya? Kurang tidur? Iya, terus abis ditusuk, sama dia disetrum. Dimasukin setrum. Itu apaan? Distimulasi. Disiksa. Gue mah ngikut aja udah saking, aduh gila gue pusing banget, harusnya apa? Karena jahat bang ya? Jahat disiksa. Masa orang terapi itu ada, orang ramai yang datang ke situ. Iya, namanya alatnya tuh elektrostimulator. Jadi distimulun gitu. Kan biasanya bisa distimulun manual pakai jari, bisa disentil. Itu nggak dimainin gini-gini. Itu kan capek si terapisnya. Makanya pakai si listrik. Tapi di pala. Iya. Sama bisa. Kan di pala kan ketutupan rambutnya, taunya di titik sini yang mana ada tuh? Titiknya ya ada. Maksudnya kan ada cara, oh ini dari sini, oh ini ada titik, oh ini ada titik gitu. Nah lu masih bisa? Masih bisa. Sama sekarang masih bisa. Mari kita langsung mau ditusuk. Ya. Tapi lu bawa jarum kemana-mana? Sekarang karena bawa tas kecil. Biasanya kalau tas gede bawa. Lu bawa jarum? Kan waktu yang kita ngobrol 4 tahun yang lalu tuh, kita ngobrolin, saya ingat gue ya, berbagai lo ngerasa profesi lo tuh macem-macem banget. Yang kadang-kadang lo ngerasa kayaknya gue enggak gini, tapi orang lain ngerasa lo bisa. Dukun. Iya dulu hanya. Pong hujan. Aneh-aneh cing, orang berani itu tuh aneh-aneh pokoknya. Dan kayaknya Allah tuh ngasih rezeki aku tuh dengan gitu-gitu. Dan akhirnya bertahan dong sampai sekarang. Keren banget. Dengan pawang masih gak lo dapat panggilan? Enggak. Dukun-dukun nanya yang ngusir-ngusir setan tuh. Enggak. Yang lo bisa lihat. Oh dulu tuh ikut Fixerem pernah. Fixerem MLI. Iya. Itu pernah. Tapi lo disangka memang bisa ngelihat ada. Gak bisa sebenarnya. Kayak orang tuh nggak ada yang tahu, kayak mengandalkan siapa ya. Oh berarti kalau nggak ada, oke aku maju gitu.
akan bisa gitu. Intinya kan kalau misal kepepet atau nggak ada orang lain, aku pasti bisa gitu. Gitu. Termasuk ngelihat setan? Nggak bisa aku ngeliat, nggak pernah aku ngeliat setan. Sekali doang waktu itu. Pernah dong. Iya, tapi sekali dan nggak mau. Setelah bilang nggak mau, nggak pernah ngeliat lagi gitu. Maksudnya? Karena dulu kan ikut tenaga dalam gitu, Cing. Tuh. Ada olah nafas gitu. Yang digituin? Iya. Itu bener gak sih? Pada waktu itu pada waktu itu bener. Ini di agak lain juga dibahas juga di sini. Iya, maksudnya lo bisa gituin orang? Ada namanya ampal-ampalan gitu, kayak ngedorong energi gitu kan. Iya. Terus kita PR-nya dulu, kita tuh punya 10 jurus. Jadi kita disuruh ngebedain ini jurus 1, jurus 3 gitu untuk ngerasain. Oh ini 1 tempatnya di sini, ini tempatnya di sini gitu. Enggak, maksudnya lo udah sampai tahap lo bisa gituin orang? Bisa pada waktu itu. Karena aku tertinggi kan dasar 3 kalau nggak salah. Jadi dasar 1, 2, 3, habis itu warga 1, warga 2, warga. Ada websitenya kalau nggak salah masih ada Teratai Tunjung, itu aku ikut itu dulu. Teratai Tunjung. Teratai Tunjung. Ngetesnya sama siapa? Sama orang sama umum? sama teman sendiri umum. Umum nggak pernah. Pernah sama umum cuman kedip ya. Ya, itu mah kena anginnya. Gitu. Enggak, maksudnya ya, pada saat lo masih ada di situ, terus lagi mau nyoba, sama temen lo kan yang mental. Lo pernah gak jadi yang mentalnya? Pernah. Beneran mental? Bukan mental, kayak prinsipnya adalah roso di roso kalau orang Jawa. Kalau kita ngerasain ya akan kerasa gitu. Kan melatih rasa. Iya. Jadi gitu. Iya, maksud gue lo beneran dimentalin sama orang pernah? Pernah. Dan itu beneran mental? Disuruh ngerasain kayak dorongannya gimana gitu. Nggak semental, lompat gitu enggak. Cuma ngerasain kayak didorong gitu. Terus dikasih tanya ini jurus berapa gitu. Ini jurus berapa gitu. Enggak, kalau yang di konten-konten orang sampai nggak tahu tuh, aku angkatan. Di pelataran Indomaret gitu. Nah, itu lo nggak pernah cobain? Pernah cobain, kepukul tapi. Itu kepukul, beneran kepukul. Makanya kalau untuk orang umum nggak pernah. Itu sama temen? Sama temen. Kalau sama temen bisa mental? Bisa, yang sama-sama belajar. Karena kan balik lagi ke roso di roso. Kalau kita nggak ngerasain, ya kita nggak akan berasa. Makanya kalau orang yang logis banget, ya nggak susah untuk ngelihat hantu, apapun yang berbau perasaan tuh biasanya susah. Itu kalau di kami kan bisa jadi kayak ngelatih intuisinya gitu-gitu. Oh, jadi itu memang bisa dilakukan sama orang-orang yang memang sefrekuensi, belajar juga. Gitu. Itu kayaknya itu yang bisa aku jawab. Aneh-aneh Cing. Bertahan itu tuh aneh-aneh. Iya. Aneh. Tenaga dalam, B-boys lo juga? B-boy ya. Masih nggak kalau B-boys? B-boy gerakannya masih beberapa. Masih kepake kan TV pasti disuruh break dance. Udah itu. Tapi masih didalemin nggak B-boys? Udah nggak. Dari 2010 tuh udah nggak belajar untuk lebih jago, udah nggak. Olahraga aja setelah 2010. Dulu kuliah lo apa? Kuliahnya? D3 akupunktur. D3 akupunktur. Sama S1 PGSD tapi nggak lulus. PGSD itu? Pendidikan guru sekolah dasar. Itu masih terdaftar di UT, aku masih terdaftar. Tapi belum lulus? Belum lulus. Oke, ya. Maksudnya akupunktur udah sama sekali nggak nih sekarang? Atau masih ada kadang-kadang? Buat temen masih. Beberapa teman masih akupunkturin orang, tapi tidak untuk berbayar. Terakhir berbayar tuh aku di 500, lumayan sih. 500.000. 500.000 satu kali kunjungan? Satu kali ini terapi, 500.000 di Jakarta. Itu ada tuh panggilan itu? Ada dulu. Dulu kan bertahan hidupnya di situ. 500.000. Di akupunktur? Akupunktur. Terus kemarin juga karena kosong belajar kretek ciro juga. Belajar juga Cing. Bisa loh? Bisa. Coba. Ya nggak sekarang ini. Iya. Ini bisa nggak? Begini doang dikeretekin? Ini, biasanya ini. Nah ini agak dikit, gitu doang. Nggak harus bunyi kok. Itu emang nggak harus bunyi ya? Iya. Kata si siapa tuh? Wei. Ya. Wei itu. Memang kalau yang bunyi-bunyi yang di konten, itu kadang-kadang dikasih sound effect. Ya. Karena semakin tua semakin susah bunyi. Betul. Karena itu konsepnya kan reposisi kan. Gitu ya, nggak harus. Dibalikin nggak harus bunyi ya? Nggak harus bunyi, beberapa tempat ya. Jadi cuman kalau nonton konten kan enak karena bunyinya kan. Padahal kalau kita datang ke tempat itu belum tentu bunyi ya. Betul, biasanya gitu. Kadang nggak semua tempat juga, ini keluarnya apa gitu. Gitu. Yang pasti ada nggak yang pasti bunyi? Pasti bunyi apa? Kepala biasanya. Kepala biasanya.
Pala bisa nggak? Lu bisa nggak pala gue? Coba deh. Jangan deh, kita. Ntar aja deh di ini, di luar ini, di luar kamera gitu. Atau saya kayak lagi gue. Gak enak soalnya posisinya nggak enak buat. Nggak ideal. Iya, nggak ideal buat ini. Kasur boleh kalau ada kasur, bed segini deh. Nah itu lo belajar di mana? Belajar kemarin tuh karena aku penasaran. Aku puntur kan udah, kretek kan sebenarnya tidak ada kursus, tidak ada. Sekolahnya nggak ada di ini. Di Indonesia ini nggak ada. Sebenarnya hitungannya ilegal sebenarnya kata seniorku gitu. Cuman ya udah aku belajar aja gitu. Tapi kalau yang itu pada belajar di Malaysia tuh ada sekolahnya katanya. Iya gitu. Siro praktik gitu. Iya. Kalau menurutku ya ya sama aja gitu kan, tekniknya kan teknik beda. Ada tekniknya siapa gitu. Nah lo belajar dari yang lupa aku nama guruku siapa gitu. Cuman aku belajar hanya untuk pengen tahu gimana sih kretek tuh bekerja. Kayaknya kan beberapa orang asal krak gitu kan. Nah itu aku pengen gimana, apakah mereka belajar anatomi gitu, apakah sama kayak kami belajar. Tapi belajar gak ternyata? Yang lo alami tuh. Apa cuman belajar cara bunyiinnya atau belajar juga? Belajar tapi menurutku cukup singkat gitu. Harusnya, jadi asal bunyi aja jadi diajarinnya. Ada keresahanku tuh, ini orang-orangnya terlalu cepat untuk menuju ke sini gitu. Ada keresahan itu ya, tapi yang populer di Indo gitu ya udah. Harusnya kan dinas kesehatan mungkin ya. Masalahnya gue tuh lumayan banyak follow chiropractor yang dari luar negeri. Kadang masuk ke dia, sama dia di ronsen dulu, di foto dulu tulangnya, dilihat nih di sini yang ada bengkok-bengkokannya, itu yang baru dibenerin. Mungkin sebenarnya ada kali ya. Sebenarnya ada pelajaran gitunya dulu kali harusnya. Ini aku nggak berani ngomong karena bakal dipotong ini. Karena jadi isu bagi akupunturis dan fisioterapi. Ini masuk mana? Kayaknya fisioterapi yang akan panik dengan statementku ini gitu, Cing. Apa statementnya? Enggak, maksudnya apakah Ciro itu boleh atau enggak gitu? Tapi emang secara ini kan pernah ada yang dilarang tuh. Karena pernah terjadi apa gitu. Ya, udah banyak juga tuh di kalau kita browsing gitu ya. Cuma memang sekolahnya mungkin perizinannya aja kali yang belum ada lembaga yang ngeluarin perizinan untuk si Siro ini gitu. Iya, bener, lebih tepatnya begitu. Dan kayak aku memilih untuk ya udah rezeki orang masing-masing. Karena ada beberapa di belakang omongan ini itu ada yang memperjuangkan untuk ini loh yang harusnya di Indo gitu. Iya. Jadi aku nggak bisa ngobrol banyak untuk di bidang itu gitu. Tapi aku belajar pengen tahu aja gitu. Iya, tapi untuk beberapa nama yang gue paling nggak yang gue follow di Instagram ya, si chiropractor itu udah kayak dia bikin tour. Tour ke kota ini. Slot ada berapa, datang ke hotel sini dan rame. Iya, rame banget. Dan rame banget itu. Kadang-kadang ada beberapa yang gue yang pernah dan satu perguruan sebenarnya. Biasanya katanya di Malaysia belajarnya gitu. Ya, nanti kalau misalnya dipotong di TikTok, yang paling komen banyak adalah orang-orang fisioterapi. Ntar gimana, ntar jadi bisa isu baru gitu. Makanya aku udah cukup dah gitu ngomong. Yang penting karena aku pernah diajak untuk bekerja sama untuk memerangi orang-orang ini gitu. Jadi akhirnya kita perjuangkan, terus aku mikir ini rezeki orang gitu. Aku nggak mau ikut campur, daripada aku kesini mengganggu rezeki orang. Terus aku enggak lah gitu, karena sosoknya adalah aku. Jadi ntar yang ngedobrak adalah aku, yang dibenci aku, sedangkan aku tidak hidup di dunia ini gitu. Dibilang ke saya kan aku hanya belajar untuk orang sekitarku gitu kan, nggak untuk jadi kaya di sini, belum lah. Tidak dikomersilkan lah. Betul. Jadi memang itu murni lo pengen tahu aja. Pengen ngebantuin teman-temanku atau keluarga terdekatku gitu doang. Makanya kalau misalnya ada teman-teman tuh, Mas Arif aku puntur dong. Enggak, kita nggak kenal gitu. Jadi akses untuk aku puntur tuh sangat jauh ke orang yang tidak aku kenal gitu. Kalau teman-teman kenal tuh kayak syuting, kemarin ada syuting, aku punturin semua gitu.
Lo bawa tuh alat-alatnya gitu. sambil nunggu. Syuting apa terakhir? Terakhir syuting apa? Ada syuting lah, ada syuting, Kriting, ya. ada Ge Pamungkas, ada Indah. Oh udah ada tuh. Oh ada. Ya tapi nggak tahu filmnya. Tapi gue lihat ini ada Yono. Iya Yono. Ada Yono, ada Ari Kriting ya. Ya itu saudaranya ngeluh gini. Itu mah gampang gitu. Ke Buntur. Terus dia ngerasain, nih aku baru enak ternyaman ini, aku bisa tidur santai gitu. Hanya satu kali. Terus besok waktu syuting bawa jarum ya, oke aman siap. Gope. Enggak. Oh, enggak. Itu aja itu servis ini aja kayak misal pakai aku akan dapat akupunturku gitu. Jadi buat IO yang mau pakai stand up misalnya ya Arif ya. Dia akupunktur paling nggak bos lo ya. Betul. Dapat akupunktur. Ridersnya jarum dongbang. Namanya dongbang. Ya mereknya ada. Itu jarum yang kusuka. Itu udah buatan Indonesia atau masih impor tuh? Kayak Cina deh kayaknya. Cina ya masih itu karena memang asalnya sih dari negeri Cina ya. Oke, akupunktur ya masih dijalankan tapi untuk orang-orang terdekat. Ada lagi gak nih dari 4 tahun kita terakhir ketemu? Ada sesuatu yang baru gak yang lo lakukan? Paling nggak tahu, nih aku pernah ngerjain sosial medianya Metro TV. Lebih tepatnya ada namanya tuh Metro Newsy. Itu ada. Nggak pernah tahu kan, Cing? Itu apa? Ngapain lo? Jadi head kreatifnya yang megang kreatif itu pada waktu itu. Gitu. Itu apa? Isinya ngapain? Isinya bikin karena boleh nggak ya? Pokoknya Metro TV itu ngerasa lo serba khawatir ini boleh diomongin apa nggak? Iya. Ngerasa bahwa nih news kita gini-gini aja ya gitu. Gimana caranya tampilannya bisa lebih anak muda, bisa kayak karena ngelihat narasi, kumparan gitu kan. Udah akhirnya aku datang, aku kasih solusi. Kayaknya dengan quotation segini, yang kita bisa kejar itu adalah ini kubuka komisi.co pada waktu itu punya Gian. Oke, Gian gitu. Ya. Ini cara mainnya gini, aku breakdownin punya Gian. Kita bisa ngejar itu gitu. Ini mereka udah jalan 1 tahun. Ini bisa ku kejar dalam waktu nggak sampai setahun gitu. Akhirnya berhasil nggak? Berhasil kelewat. Coba lihat aja TikTok komisi.co sama TikToknya Metro News, comparein aja. Secara views ya. Secara like gitu. Dia maafkan dirimu yang ku kejar. Iya. Tapi kenapa udah enggak? Karena udah lewat target atau? Karena kontraknya udah selesai. Terus memperpanjang adalah masalah yang akhirnya aku harus memikirkan yang masalah itu dan aku nggak, karena secara quotation sama, angkanya sama gitu. Ada masalah apa maksudnya? Bukan masalah ini, ada kendala yang harus dipecahkan bersama-sama dan effortnya lebih gede. Dan sedangkan aku udah cukup lah untuk mengerjakan itu. Ini aku waktunya ngerjain yang lain gitu. Oke. Apalagi karena memang Arif ini terkenal komika yang paling banyak profesinya. Ya penyanyi udah belum tuh? Lo kesini udah jadi penyanyi belum? Udah jadi penyanyi ya? 2020 udah berarti. 2020 ya? Karena titik baliknya di 2019. Oke. Itu habis menyerah sama kehidupan. Terus ngerasa bahwa ini kenapa ya kayak Tuhan ini nggak adil gitu. Ini aku kayaknya udah open mic, udah stand up, tapi kenapa nggak dikasih jalan gitu? Ternyata dikasih jalannya di nyanyi fales. Awalnya itu dari Pras Teguh nih. Jadi sambatanku ini, curhatanku ini, komen Pras ke Pras kan. Saya Pras, kenapa ya aku Pras ya kok ini ya? Kenapa aku nggak kayak gini ya? Kenapa aku susah banget ya? Nggak kayak temen-temen yang lain. Karirnya tuh kayak bagus gitu. Ya, mulus gitu ya. Terus Pras itu nyari faktor-faktor iya kenapa ya Arbi? Aku ngeliat effortmu, aku ngeliat kerja kerasmu gitu. Tapi kenapa rezekinya nggak sama ya gitu? Dikulik sama dia, orang tua gimana? Orang tuaku ibu udah nggak ada, pada waktu nggak ada. Bapak gimana? Ternyata kendalanya di bapak. Jadi aku selama hidup ini sama bapakku tuh ini terus. Kontra terus. Yeah. Bapakku tuh tipe orang yang kerja itu adalah guru. Tidak ada kerja yang lebih baik dari guru. Kamu harus jadi guru. Guru gajinya double. Nah, kerja guru gitu intinya gitu. Jadi anak-anak. Maksudnya gaji double tuh gimana maksudnya? Kan ada apa namanya? Bukan ada. Les. Bukan gaji double ada. Bukan. Namanya tuh ada tuh gaji dua kali gaji. Sertifikasi. Oh sertifikasi. Ada sertifikasi kan. Itu pokoknya dikasih mimpi itu terus. Sedangkan anak-anaknya itu sebenarnya nggak mau di situ gitu.
Tapi keempat anaknya ini harus melewati S1 BGSD. Makanya aku S1 BGSD itu untuk orang tua aku. Menyenangkan orang tua. Oke. Terus dikulik, kenapa sama bapak gitu sama Pras. Ya aku tiap ketemu bapak tuh selalu naik gitu nadanya. Ngobrol dikit, naik, ngobrol dikit, naik. Terus dia nyeramain gitu. Ya memang orang tua itu kayak gitu. Orang tua itu akan ngerasa lebih tahu karena dia hidupnya lebih lama dari dirimu gitu. Terus ya emang kayak gitu orang tua, tapi menurut Pras nggak ada orang tua yang jahat sama anaknya. Itu cara terbaik untuk mengamankan kehidupanmu menurut orang tua. Yang kita nggak tahu adalah cara gimana ngasih tahu apa yang kita mau sehingga orang tua itu tahu dan merasa aman gitu. Terus kan sepanjang ketemu bapak tuh selalu marah-marah, kamu tuh anak durhaka, nggak nurut sama orang tua, kamu tuh nggak tahu ya, kamu tuh dikasih kenyamanan, dikasih ini gitu kan. Terus ya Pras bilang, coba ngobrol sama orang tua gitu. Selama ini kan ngobrol ikut naik. Ya ini bapakmu gitu, kamu anak tetap di bawah gitu. Coba ngobrol terus ya udah turunin nadanya, akuin semua yang diomongin bapakmu gitu. Kalau itu masih tidak membuatmu jadi sukses, ya kita cari lain gitu. Gimana caranya sukses gitu. Karena kan udah stand up, udah nyanyi fals, udah cing. Secara fame tuh udah dari awal sama Pras itu fame naik. Terus Bang Radit cover sama Bang Radit naik, tapi tetap nggak ada duitnya gitu. Terus setelah omongan itu beberapa minggu tibalah waktu balik ke rumah gitu. Dan aku udah meniatkan tahun 2019 aku cabut, kayaknya aku udah 2 tahun di Jakarta dan nggak dapat apa-apa gitu. Kayaknya aku cabut. Setelah ini balik ke Surabaya deh. Pada waktu lagi ada kerjaan atau apa, pas PO-nya di Surabaya. Dan omongan Pras itu udah aku pendem tapi nggak tahu tuh, karena kan momennya nggak ada gitu. Gimana ya cara momen untuk ngobrolnya nggak ada. Oke. Tiba-tiba dikasih momen malam-malam tuh entah kenapa nggak bisa tidur gitu, nggak bisa tidur sih. Kenapa ya nggak bisa tidur? Duduklah aku di teras rumah, duduk. Terus ya udah duduk ngelamun gitu aja. Bapakku tiba-tiba duduk. Kenapa nggak bisa tidur gitu? Iya, nggak tahu, nggak bisa tidur gitu. Dari sana aku langsung bilang kayak, Pak, maaf ya Pak, yang biasa tuh naik gitu, itu nggak ada naik sama sekali. Dan aku nggak, ini posisinya aku nggak ngelihat bapakku di sini duduk, aku nggak ngelihat. Terus kayak, Pak maaf ya Pak, aku udah durhaka sama bapak, aku bukan jadi anak yang baik, aku selalu membangkang sama bapak, aku nggak mau jadi guru, aku semua itu keluarin semua dengan pokoknya semua omongannya tuh kuyain, iya aku anak durhaka, iya aku ini. Tapi aku nggak bahagia dengan jadi guru itu, nggak bahagia. Bapak kan nggak tahu. Aku ngajar, setelah ngajar aku nangis, setelah nangis ketemu ibuku, terus disabar-sabar. Nah, sekarang nggak ada ibu. Aku pulang ke siapa gitu? Aku harus cerita ke siapa? Aku harus nangis tuh ke siapa? Aku harus ngeluh tuh ke siapa gitu. Kalau memang bapak sayang sama anaknya, sayang sama aku, terima kasih banget gitu. Cuman guru itu bukan jalanku gitu. Guru bukan jalanku. Dan yang ku mau itu adalah ya ini aku happy di stand up, aku akhirnya didengarkan banyak orang yang ngeremehin aku gitu. Di sini aku didengerin gitu. Terus sambil kejar sampai gitu tuh. Aku luapkan semua. Terus kalau memang bapak rela anaknya nggak jadi guru dan bahagia dengan caranya, ya tolong restui hidupku sini, lepaslah aku jadi guru itu. Karena aku nggak di situ gitu. Udah nangis udah gitu. Udah bapakku nggak ada ngomong sama sekali. Masih ada nggak apa-apa? Masih ada. Tahu udah pergi lagi. Karena aku ada gini dikit. Iya. Masih ada di lirik ini. Masih ada bayangannya. Oke. Tapi secara scene pada waktu itu, bapakku tuh kayaknya nahan nangis juga gitu. Nahan nangis. Pastilah itu. Dan nggak ada yang keluar dari mulut bapakku pada waktu aku nangis. Dia tuh kayak ngedengerin terus. Cuman ekor mataku ngeliat dia kayaknya nangis juga gitu. Terus udah tenang, udah cabut. Terus bapakku juga cabut gitu. Besoknya aku balik ke Jakarta kan, diantar kakakku di stasiun naik mobil.
Terus bapakku ini yaudah biasanya tuh emang Pak ke Jakarta ya Set? Ya hati-hati gitu biasanya gitu. Nah di momen itu cium tangan udah gini, terus ingat tuh kata-kata Pras, Cuk selama ini pernah nggak sih mencium aroma bapakmu gitu, meluk bapakmu, pernah nggak pernah Cuk aku Cuk. Kalau misal ketemu dan momen ini terjadi, coba peluk bapakmu, rasakan aroma bapakmu tuh kayak gimana gitu. Dia cari kerja nggak pernah kan nyium aromanya gitu, nggak pernah Cuk. Di momen itu aku bilang ke bapakku, Pak boleh nggak sekali aja ini aku peluk bapak, karena aku sepanjang kehidupan ini aku nggak pernah loh aku dipeluk bapak gitu. Aku pengen mendapatkan pelukan bapak gitu yang dulu tuh aku dapetin di ibuku gitu, ini aku nggak pernah gitu. Dia bilang boleh gitu. Pas peluk, kita tuh dua orang yang nggak pernah pelukan Jing, jadi kayak mana nih, jadi kayak bener-bener kiri apa kanan iya gitu gitu. Nah kakakku di mobil nunggu kayak ngapain tuh orang gitu. Kayak karena gini kayak kiper gitu. Terus akhirnya dipeluk. Setelah dipeluk, bapakku tuh nyium semua di muka aku kayak anak kecil yang kita gemes, dicium, kamu tuh lucu banget gitu. Nah itu ternyata aku baru sekali Jing aku dipeluk, dicium sama bapakku tuh kayak ternyata bapakku tuh dari sana tuh anjing, bapakku ini sesayang itu ternyata sama aku. Cuman emang caranya aja nggak ketemu gitu, dicium gini gitu. Terus baliklah gitu. Selang dari sana duit udah tipis, ini aku fix balik nih bulan depan gitu. Tiba-tiba setelah cover Seventeen itu merubah segalanya Cing, kayak kerjaan banyak, tiba-tiba job ada, terus kerjaan yang aneh-aneh datang dan bukan dari stand up gitu. Nyanyi Fales TV banyak-banyak gitu. Setelah dari sana Januari 2019, nah aku merasa bisa berhubungan sama bapak kayak layaknya bapak anak itu 2 tahun setelah bapakku meninggal 2019. Bapakku meninggal di 2021 gitu. Terus kayak ngerasa, nah aku bisa dulu tuh telepon, halo Pak, gimana kabar? Iya ini baik gitu. Kamu gimana di Jakarta? Udah pulang aja, ngelanjutin kuliah kamu gitu. Biasanya gitu, itu enggak. Di momen itu aku bisa gimana kabar gitu. Iya baik. Makan apa sekarang Pak? Makan ini tuh. Makan itu mana ada gizinya gitu, masih bisa bercanda gitu. Terus selama momen 2 tahun ini nggak pernah kuceritain ke podcast yang ternyata bapakku tuh sayang itu. Setiap aku pulang setelah kejadian itu ya, ayo kapan nikah gitu, kapan nikah? Kamu tuh udah umur berapa kamu nggak nikah gitu. Nah aku karena udah bisa bercandain, nikah, gak usah nyuruh nikah. Mana duitnya dulu ini, sini sumbang dulu berapa. Nah tahu aku duitnya berapa baru ayo nikah. Diem bapakku karena bapakku pensiunan kan, gaji cuma 4 jutaan ya, digituin pasti diem gitu. Besok gitu lagi gitu. Tiap aku pulang. Terus 2021 bapakku nggak ada, meninggal. H+3 itu kami tuh mencari aset-asetnya agar dibalik nama, diurus itunya gitu kan, dari rekening, dari apapun lah gitu diurus. Kakakku tiba-tiba bilang ke anaknya, tuh mumpung ada Omo tuh, kasih tahu yang diomongin Kung itu bapakku kan, Ukung namanya, kakek kan ya, kasih tahu yang sebulan kemarin ngobrol apa gitu. Jadi bapakku bilang ke ponakanku gini, mana Omo, kapan dia kesini pulang gitu. Kalau dia pulang kan biasa kan ayo nikah. Aku udah nabung ya dari ini buat ini nih. Kalau misal dia datang akan ku bilang nih, ayo nikah, mana duitnya? Ini duitnya gitu. Iya Om, katanya Kong itu nabung sekian angkanya gitu. Pas nyari itu ada rekening yang jumlahnya itu sama kayak yang disebut sama ponakanku. Buat biaya lo nikah. Terus dari sana tuh kayak nangis aku nih kayak anjir kayak gitu ya. Terus ku cek ada kemutasi rekeningnya kan, nggak ada uang keluar, nggak ada, semua uang masuk. Ya cuman uang masuk doang gitu, bukan duit yang dipakai sehari-hari. Operasional ya. Gitu kayak anjir sebegitunya gitu. Dari sana kayak kenapa ya momen itu tuh hanya aku rasakan 2 tahun gitu. Cuman 2 tahun aku ngerasakan kayak punya bapak yang bisa aku bercanda, yang aku bisa ngobrol, tanya kabar, makan apa, itu 2 tahun gitu. Setelah itu diambil. Waktu lo ngomong minta direlain untuk tidak jadi guru, memang ada keluar dari mulut bokap lo gitu, oke sekarang lo lakukan apa yang lo pengen. Ada, diem aja.
nggak ada diem. Tapi setelah itu tidak ada ngebahas guru sama sekali, telepon nggak ada. Oke. Karena kan kalau di keluarga kami tuh kalau kangen tuh nggak bisa ngomong kangen. Gimana gitu. Nah itu bisa ngobrol panjang, biasanya cuma 5 menit marah-marah ketutup. Nah itu bisa apa, lagi apa, ini aku lagi sakit nih, ini udah ini belum, udah periksa belum gitu. Udah bisa gitu, 2 tahun doang tapi. Ya. Terus setelah itu diambil. Itu berarti perjalanan lo berapa lama tuh? Apanya? 30 berapa tahun umur lo? Bapak nggak ada 31. Umur 31? Iya. Pada waktu momen itu ngobrol yang pelukan tuh 29. 29 ya. Berarti 29 tahun lo merasakan ada bapak tapi kayak nggak ada. Iya, kayak berantem terus. Kayak berantem terus gitu ya. Kita semua juga berantem terus. Kalau lo rasain ya, ini pasti salah mah ada di kedua belah pihak ya. Ini bukan salah lo artinya dosa atau apa, cuman salah komunikasinya ya. Cuma yang mungkin menurut lo yang punya peran paling salah sehingga komunikasi nggak jalan tuh anak ya, benar. Anak bener. Karena gimana pun kita tuh anak. Iya, gitu. benar. Gue juga setuju tuh kalau kayak gitu. Kita harus sadar bahwa kita baru di dunia ini. Ini orang ini udah lama gitu. Sedangkan bapak kita, ibu kita tuh udah bisa ngegedein kita sampai seumur segini dengan caranya. Artinya dia juga pengen ya pakai cara gue nih sebenarnya bisa hidup. Bener. Nah ditularin lah ke anak nih. Kadang-kadang anaknya nggak bisa nerima itu ya. Betul. Itu anak. Makanya aku di momen sekarang anak ini aku yang dulu coba pada waktu dia ngomong aku turun gitu. Jadinya dia akan turun gitu. Karena kan ada quotes ya kalau nggak salah ya. Kenapa ya kita sama orang yang kita sayang itu selalu nada tinggi gitu. Sama teman-teman, sama ini kita bisa turun. Bisa gitu. turun. Ya? Padahal orang yang kita sayang loh. Harusnya orang yang kita sayang bisa baik-baik. Banyak sama pasangan itu kenapa sama pasangan tuh bisa berantem gitu. Kayak pacaran ya, karena aku pacaran kan. Terus harusnya ada loh momen aku bisa turun gitu. Terus dia juga akan turun, masa kita turun dia tetap naik gitu. Gitu. Itu yang ku sadari juga pada waktu kemarin putus juga udahan gitu sih. Tahun berapa putus? Tahun 2021 juga lo putus? Ini barusan. Oh barusan. 2024 gitu cing. Karena aku udah sekarang 35 tahun cing. Ngerasa tua banget gitu. Udah ngerasa hampa cing. Ini kayak curhat sama bapak ya. Ya Allah. Lo kan seumur hidup belum ngerasain aroma gue lo. Coba aroma filter. Lo memang saat kapan lo ngerasa memang lo butuh orang yang ada di samping lo, bukan untuk nemenin doang. Kadang-kadang orang kita butuh orang di samping untuk dengerin keluh kesah kita, atau bahkan berbagi kebahagiaan saat kita senang. Ada orang di samping yang bisa kita bagi nih kebahagiaan. Gue lagi bahagia lo gitu. Betul. Kadang-kadang cerita itu juga lebih penting dibanding pada saat kita punya masalah. Kadang-kadang kita punya masalah, gue bisa lah untuk nyelesain sendiri gitu. Nggak perlu membebani orang yang di samping kita, pasangan kita, istri kita, anak kita untuk ikut pusing. Betul. Tapi pada saat bahagia itu kayaknya alamiah deh. Kita pengen bagi kebahagiaan kita ke orang yang ada gitu. Kebahagiaan itu memang harus dibagi. Kalau nggak dibagi, hampa, kosong. Misal nih, kita bahagia beli mobil. Kalau kita nggak bisa pamerin ke pasangan atau ke siapa, itu diri sendiri buat apa ya? Banget gitu. Dan aku sekarang di titik itu, cing, kayak ngerasa 2024 itu titik hampa banget. Proses menjadi hampa karena 2021 kan ambruk tuh. Dengan makanya aku bikin show itu 2001 ntar ada. Jadi kehilangan pasangan yang 6 tahun lah, hampir 6 tahun, kehilangan bapak, kehilangan duit ratusan, terus kehilangan apa yang kita bangun mimpi bersama gitu-gitu 4. Terus 2021 ke 2024 ini aku mengikis untuk ngerajut itu gitu. Dari sana tuh kayak di 2024 lah aku ngerasa ini aku kerja buat apa ya gitu. Ngapain gitu. Misal ini buat beli rumah, oke beli rumah. Buat apa? Ditinggal sama siapa? Terus apa? Kalau misalnya beli sesuatu baru, pencapaian baru, ini ku pamerin ke siapa? Ku pamerin ke orang-orang. Anjing ini Arif sombong banget nih. Yang bisa dipamerin ke orang terdekat, ke pasangan gitu. Kalau biasanya pras tuh tempat pamernya ke aku. Aku pun kalau pamer ke pras gitu. Berbagilah istilahnya gitu ya. Gitu. Untuk
untuk kayak kita memang manusia tuh butuh pengakuan. Betul. Apapun yang kita capai, kita butuh pengakuan. Tapi kadang kalau kita butuh pengakuan dari orang yang jauh-jauh banget, itu kesannya jadi sombong. Nah itu sih. Padahal kita ada rasa, nih gue udah sampai sini loh. Dan ada orang yang bisa nerima pamer kita bukan dengan nada sombong gitu. Betul. Ya. Nah itu lo perlu itu nih ngerasa. Ternyata perlu itu setelah kehilangan banget. Nah 2024 ini aku deket sama seseorang cewek yang menurutku dia itu adalah yang kupilih karena. Tapi dia nggak milih lo. Iya ternyata dia nggak milih aku aja gitu. Berantem itu yang kusesalkan adalah kenapa ketika berantem ya aku harusnya bisa turun gitu. Iya. Dia yang kupilih karena gini Cing, karena ini aku yatim piatu gitu. Ya. Jadi aku bertemu seseorang yang yatim piatu juga. Oke. Terus aku tahu loh rasanya jadi piatu. Kamu juga tahu, jadi harusnya bisa saling peduli dong. Gitu. Iya, iya. Saling peduli, terus dia juga tinggal sendiri, hidup sendiri. Terus hal yang ku bikin sedih itu ya ke dia ya. Dia tuh kemarin ulang tahun Cing, ada Februari. Terus aku janji kan selama kita bersama, aku pokoknya pada waktu kamu ulang tahun tuh aku harus jadi orang yang kalau nggak ada yang ngerayain, aku adalah orang yang ngerayain ulang tahunmu gitu. Terus meskipun udah putus, kurayain di Februari pas ulang tahun dia. Terus sama dia? Terus dia bilang, kok kamu gini sih gitu. Aku tuh selama 5 tahun nggak pernah ada yang tahu ulang tahunku. Sedih banget tuh kayak ngerasa. Tapi dia tahu nggak ulang tahun dia? Hah? Tahu. Emang lupa ternyata. Emang lo nggak tahu, gimana yang lain tahu? Iya iya. Gitu dia. Akhirnya lo rayain dia ada di kosan temennya, karena dia pada waktu ulang tahun dia nggak mau sendiri, datang ke kosan temennya, ya aku samperin ke kosan temennya gitu. Tapi itu baik tuh hubungan. Udah, Ya. Itu udah putus kan? Udah putus. Dan tuh dari sana aku udah janji, ini aku nggak ganggu kehidupannya lagi karena ketakutanku adalah, aku ngebikin dia tidak berkembang gitu dengan sifat, mungkin ada sifat burukku yang kayak sok care, sok peduli yang bikin dia risih gitu. Itu kayaknya udah nih. Gitu. Emang ada sesuatu yang kita care tapi akhirnya bikin pasangan risih. Nah itu yang kita nggak. Yang aku nggak tahu kan dia Iya. yang ini. Karena nggak tahu ya, kayaknya terlalu baik itu nggak baik gitu. Betul. Harus ada masalah kan kayaknya hidup. Nah aku ngerasa mensupport semua apa yang masalahmu apa gitu. Itu bisa ku handle. Karena pada waktu di hampa itu dia hadir. Terus aku bilang nih, aku jujur aku nggak tahu nih hidup buat apa gitu, nyari duit buat apa. Apa kamu punya mimpi nggak sih nih, aku kejarin gitu. Di proses itu gitu. Kadang memang yang terlalu baik tuh ternyata tidak baik. Kadang-kadang karena itu terlalu baiknya tuh menurut kita. Iya itu. Menurut kita dan kita plek taruh di orang lain yang orang lain juga belum tentu nyaman Betul. Dibikin baik kayak gitu ya. Setuju. Kadang-kadang memang kita suka terlewat itu bahwa orang yang kita baikin tuh punya perasaan sendiri. Iya. Kayak kita ngerasain makanan enak menurut kita, ya udah enak banget. Kita kasih ke orang lain kan belum tentu, iya. belum tentu enak gitu. Ya, Kadang suka maksain kita sesuatu yang menurut kita baik, akhirnya ini baik kok menurut gue gitu. Dan di gue berhasil gitu. Kita paksain, termasuk hubungan sama bapak anak juga kayak gitu kali ya. Sama kayaknya. Si bapak ngerasa ini baik, tapi ternyata ke anak nggak berhasil. Iya, setuju. Tapi semua ini akan lo rangkum dalam trilogi pertunjukan lo. Iya, karena aku ngerasa stand upku bukan observatif, bukan apa dengan kehidupanku yang aneh ini. Ya udah, cara berdamainya mari kita tertawakan bersama-sama gitu. Iya. Kayak makanya bikin. Karena aku kemarin jauh dari stand up gitu. Orang taunya adalah nyanyi fals. Nah, aku bukan gak bersyukur ya, tapi ya aku stand up komedian loh gitu. Nah, aku dan lagi pengen bercerita banget karena aku nggak punya teman cerita kan. Yeah. Pasangan udah enggak gitu. Yang biasa ngedengerin aku sekarang menyerah mendengarkanku. Ya udah waktunya ini aku ngebikin show didengerin banyak orang. Terus kayaknya sekalian bikin trilogi deh gitu. Karena kehidupanku nih kayak sering ambruk gitu. Makanya di yang pertama yang besok ini mulai Juni itu namanya Arif Alfiansyah. Filosofinya itu adalah ya ini aku memperkenalkan lagi nih Arif Alfiansyah yang berangkat dari yang kalian tahu dari nyanyi fals, dan aku akan memperkenalkan diri lagi sebagai ini aku stand up comedian gitu. Oke. Ini dia nih Arif
Bacanya gimana? Arif Falsfiansyah. Falsfiansyah. Oke. Jadi dari nama sebenarnya, makanya aku pengen adalah show Arif Falsfiansyah doang, tapi kayak orang taunya nyanyi fals ya, akhirnya disisipin plesetan falsnya itu. Oke. Gitu. Ini dimulai bulan Juni. Juni. Pertama di Surabaya. Ujungnya di Jakarta. Gitu. Tapi masih ada Malang, Solo, Semarang, Kudus. Ini lo yang akan ngomongin periode lo di mana nih? Di tahun 2019 sampai 2020. Sampai 2020. Jadi kan orang kan yang ku kesel ini adalah ini karena berangkat dari anak-anak stand up. Anjir lu kerja cuma gitu-gitu doang, ngangeng doang. Nah, ini yang ku pengen bongkar di sini adalah kehidupanku, gimana ketemu dunia malam gitu. Gimana akhirnya kenal alkohol, karena dulu anak-anak stand up gak ada yang tahu, anak kos derita aja. Ini gak ada yang tahu aku mabok, tapi ngebawa duit gitu. Dari mabok, terus kayak nemenin orang hanya mabok doang, tapi dibayar gitu-gitu. LC, lo LC. Jadi ada orang kaya suruh karaoke dibayar tapi cing. LC. Nah orang kan nggak tahu. Lo di pangku nggak? Enggak sih. Aku yang mangku. Enggak. Ternyata kayak dulu kan menolak kan. Dulu kan di tenaga dalam itu ada molimo cing. Kita pantangannya molimo. Main, madon, mabuk, mendem. Jadi hal-hal yang nggak baik itu nggak boleh kayak. Judi nggak boleh. Main tuh judi ya? Iya. Mabok tuh minum. Madon tuh cewek. Terus apa lagi ya? Maido kalau nggak salah. Kayak apa ya? Berbohong. Maido itu apa ya? Nyelatu. Apa ya? Nyelat dusta gitu. Pokoknya mau limo dia. Nah aku dulu mau megang itu gitu. Terus ternyata dilemanya adalah ketika kenal ini, ku tabrak lah beberapa hal ini. Kenapa rezekinya di situ gitu? Kayak digodanya di situ. Malah dapat rezekinya di situ. Makanya akan ku ceritain di Arif Falsfiansyah. Oke. Itu adalah di balik yang kalian orang tahu kan cuman konten viral udah gitu. Di belakang layarnya itu akan ku ceritain. Sampai dapat kerjaan nyanyi di Ambon, cing. Lo nyanyi di Ambon? Iya, orang stres kan orang Ambon berarti. Kenapa sampai Ambon sendirian nyanyi di Ambon? Bata tuh saksi matanya. Bata Effendi. Ya kalau lo nyanyi gitu nyanyi berapa lagu? Jadinya ngelik karaoke sebenarnya, tapi aku yang nyanyi semuanya. Gitu. Ambon. Lagu Ambon? Oh enggak. Nyanyi yang viral-viral aja gitu. Sampai membawa ke tahap itu nggak masuk akal. Tapi ini kejadian dan ini hidupku selalu aku rasanya nggak masuk akal gitu. Kayak dulu pengen jadi artis karena aku 2008 pernah jadi figuran di Jakarta kan. Yang Romi Rafael itu. ya adalah gitu. Iya. Terus makanya ini mimpiku tuh dulu kayaknya kejadian semua gitu. 2008 pengen jadi artis, pengen main film. 2025 ini aku main film MD terbesar dan andalan MD gitu di Lebaran nanti tayang gitu. Pabrik Gula judulnya kayak ini. Gue ikut itunya tuh. Apa? Castingnya kagak keterima tapi si Yono sama si Sadana tuh jadinya. Gue sama temen. Buat satpamnya berarti. Rano Karno. Oh iya. Rano Karno bener ya? Ada Karno. Gue kagak lulus ya anjrit. Iya. Kalau ke Yono sama Sadana gue ya. Hanya kencing ngambil masih casting. Iya itu di casting gue. Anjir, berdua si Temon. Iya. Iya itu masih. Kagak lulus sama gue kagak jodoh sama yang castingan. Gue gak pernah ada yang lulus casting. Dulu aku iya, cuman sekarang lumayan dapat terus. Ya tapi ya namanya nyoba lah. Ya memang rezekinya Yono dan Sadana. Iya. Emang Abdel temennya jelek aja kali. Iya. Nanti Pabrik Gula ini akan tayang Lebaran. Dan lo peran sebagai apa? Supporting mental kayaknya. Karena kan gerombolan pabrik yang datang dibayar buat buruh pabrik kan, musiman. Dan aku ikut gerombolan ini, entah itu mentalan atau supporting aku nggak tahu tuh secara porsi. Tapi scene-nya banyak lah. Banyak, gitu. Dari 100 tuh aku dapat 60-an. Ya, banyak dong. Ada terus. Ada terus ya. Iya. Dan sampai yang nggak masuk kalian sampai ke US. Gala primernya ke US ini. Ke LA. Tayang di sana? Iya, tayang di sana. Lo akan ke sana? Akan ke sana. Kalau visanya lolos. Visanya kan udah diurus tapi? Udah diurus. Tanggal 19 wawancara. 19 Maret. Oh, itu akan
akan tayang di LA-nya? LA tanggal 27 Maret. Maret. Oh, masih puasa dong? Masih puasa. Masih puasa. Jadi kalau 19, oke. Kan kalau US wawancara ketahuan dapat apa enggak. Iya. Nih tanggal 19 nih, kalau lo dapat, lo berangkat ke sana. Berangkat. Ada berapa orang yang bareng? Stand up comedian berangkat semua, Yono, Sadana, Benny itu berangkat. Terus ada Arbani, ada Ersha. Nah itu menunggu ada lagi kayaknya. Kayaknya ada ngurus-ngurus sama jadwalnya gitu-gitu. Ngasih kita diurus itu. Gala premiernya di sana. Premier di situ, Cing. Tapi apa akan diputar di sana juga? Diputar di situ katanya. Cuman premier di situ, terus ada beberapa karya tempat yang kan join sama IMAX atau apa nggak paham tuh. Jadi di situ. Kayak agak lain juga kan ya, udah beberapa di Amerika kalau nggak salah ya. Iya kayaknya. Itu agak lain atau ngeri-ngeri sedap sih yang memang diputar agak lain kalau nggak salah ya. Iya. Ada diputar di Amerika. Kehidupan gue. Jadi lo akan ke US. Kayak dulu datang ke tarot, tiba-tiba 2014 belajar tarot, kayak hal aneh. Lu belajar tarot? Belajar tarot, Jing. Dulu pernah dapat kerjaan tarot, setengah jam atau sejam 250 buat narutin orang. Gitu. Aneh-aneh, struggle-ku aneh-aneh, Jing. Kayak misal dulu bola, Euro, karir filmku kan dari Bene. Bene minus, jadinya plus. Akhirnya tiap film yang ada Bene, sutradara pasti ada aku satu scene. Jadi beberapa orang karir dari casting, aku dari Bene berbuat hal baik ke Bene. Jadi film Bene ada terus loh? Ada terus di tahun itu, di tahun Euro. Euro itu 2022? Iya pasti ada, kayak Rumput Tetangga ada, terus Sesuai Aplikasi, Ghostwriter ada satu scene. Iya. Dia tuh karena nggak tahu ya utang budi, ini pemain ini Arif aja. Kenapa Arif? Pokoknya harus Arif gitu. Nggak ada alasan. Kenapa ini harus Arif? Ya harus Arif. Cocok aku sama Arif gitu katanya. Iya. Aneh banget karir film. Oke, yang itu yang pertama Arif Fiansa. Yang kedua ini tahun depannya. Jadi kan biar nge-push biar tetap produktif aja gitu, bercerita. Kepala 3 namanya. Oke, ini Kepala 3. Karena kan udah usia 30, belum nikah. Berarti lo tahun depannya 30 berapa? 36. 36, oke. Harusnya udah nikah. Kalau nggak nikah sih emang goblok aja deh. Lo proyeksikan show ini terjadi setelah lo nikah? Nggak tahu aku. Endingnya adalah entah aku nikah atau enggak. Itu kan jadi ending ceritanya gitu. Tapi cara materi yang udah dicoret-coret itu adalah ya kenapa sih kita pas muda itu susah banget cari idealis banget kan. Biasanya kan nikah nunggu mapan dulu gitu. Pas sudah segini mapannya juga belum dapat, ceweknya juga belum dapat gitu. Ternyata kayak ada rasa penyesalan, anjing ini kayak bener menurut BKKBN deh, nikah tuh 25, cowok cewek 21. Ada beberapa penyesalan yang dulu tuh kulawan, akhirnya ketika usia tua tuh nggak gitu. Orang tua kita tuh ada loh ngasih tahu benernya gitu. Kayak dulu kan ngelihat om kita, kenapa sih nggak nikah? Orang nikah tinggal ini doang. Ternyata om itu aku gitu sekarang. Iya. Gitu. Iya. Terus tentang family juga ngebahas tentang bapak sama ibu. Mungkin yang kita ceritakan tadi hubungan bapak ibu itu aku taruh di sini. Di Kepala 3 ini. Kepala 3. Oke. Lebih wise-nya lah gitu. Nggak banyak gerak. Kalau Arif Alfiansyah kan masih act out banyak. Di sini lebih nggak banyak gerak. Oke. Yang ketiga berarti tahun 2027. 2027. Itu apa? 2021, tahun kehilangan. Oke, nih. Jadi secara posternya itu tadi kan secara poster kan dia berjalan di kehidupan yang dia kejar untuk kemapanan dan lain-lain, tapi ya tetap sendiri gitu. Makanya posternya kayak gitu. Yang ini adalah dengan segala kehancuran yang terjadi menurutku pada waktu itu, ini titik terendah yang paling rendah, serendah-rendahnya, dan aku masih bertahan gitu. Dan aku pengen nyeritain itu di tahun 2027. Oke, 6 tahun udah berlalu berarti ya dari 2021. Tapi itu yang paling berbekas banget. Memang nih periode 2021 ini yang lo rasa adalah periode hidup lo yang paling berat banget. Tadi kehilangan bokap, kehilangan bokap, kehilangan pasangan. Ini bukan pasangan yang ini dong? Bukan. Pada waktu yang udah kayak hampir 6 tahun aku pacaran gitu. Maksudnya hubungan 6 tahun ngapain lagi kalau nggak nikah gitu, Jing. Oke. Gitu. Ini gagal nikah.
Iya. Istilahnya ya gagal nikah karena hubungan 5 tahun 6 tahun pasti proyeksinya akan menikah. Jadi kalaupun putus artinya itu lo gagal nikah. Iya. 2021. Apalagi yang lo itu tadi? Kehilangan duit robot trading, dulu kan rame robot trading. Iya. Itu total ternyata 180-an. 180 juta. 180 juta. Terus aku masih, karena kan Bata Effendi itu nitip sebelum robot trading itu aku trading biasa kripto. Dan masih selama 3-5 bulan apa oke gitu. Jadi aku ngasih Bata invest ke aku mainin lah duit Bata masih tiap bulan ku kasih. Terus gara-gara robot trading anjir kenapa ya aku susah-susah ya. Orang ada yang lebih instan gitu. Ya udah aku masukin duit Bata juga. Punya utang Bata aku awalnya. Bata Effendi 50 juta. Di rekening tuh tinggal 20 juta. Terus pilihannya lebih pinjam koperasi, aku cicil 5 juta per bulan. Gimana caranya aku nggak mau jelek nama di anak-anak senap. Takutnya Bata, Arif punya utang 50 lama. Ya udah. Kayak seminggu tuh nih aku bayarin, nggak apa-apa Cok, ini santai kalau nggak punya duit udah nggak, jangan jadi omongan gitu. Mending jadi omongan. Nah, lo bisa ketipu itu, maksudnya kan sebelumnya lo bilang lo main nih, main yang beneran. Betul. Si kripto ini beneran ya? Bener. Target per bulannya tuh bisa 10%-an. Dari main beneran. Dari invest. Modal. Dari modal. Gitu. Terus tiba-tiba ada robot, ada seseorang yang ada yang menjanjikan 1 bulan bisa 30% kan. Kita udah, karena kalau trading kan secara mental kan nggak apa ya, kita mantau terus Cing. Iya. Nggak hidup sebenarnya orang yang trading menurutku ya, karena ya udah mantau terus 24 jam itu? 24 jam dong, kalau misal dia naik turun kan bisa kena juga. Nah tiba-tiba ada nggak ngapa-ngapain nih, kita ngasih 30% gimana secara pada waktu itu, dan aku kan ngerasain mental gue miskin. Maksud gue pada saat itu kan lo tahu nih yang bener ini. Lo belum tahu itu bahwa itu skema ponzi gitu. Ada, belum tahu. Nah, maksudnya nggak kebaca. Maksudnya lo nggak kebaca karena prinsipku aku ngerasa tolol. Aku nih di dunia ini tolol. Daripada aku belajar banyak tentang gitu-gitu, ada orang yang ini orang kaya nih, yang udah pinter settle di posisinya sekarang, ya udah aku percaya aja sama si orang kaya ini gitu. Tolong bawa ini, oke nggak aman nggak ini gimana caranya, iya deh gini, ya jualan lah sales gitu, ya udah. Ternyata dia juga amblek, aku juga amblek sama. Jadi lo bukan ditipu sama si orang ini, bukan? Dia juga ketipu nih? Iya, kan kita bukan nyetor ke duit ke Cing Abdel, kita nyetor ke orang aplikasinya gitu. Secara ini ya Cing Abdel amblek, aku juga amblek gitu. Tapi pernah dapat nggak keuntungannya? Belum, masih berapa minggu ya, 3 atau 4 minggu. Ku gulung terus. Kalau nilai gulungannya bisa sampai 240-an. Kalau dari modal ya. Segitu. Kalau secara nilai bisa 240-an. Tapi secara mutasi rekening yang ku transfer 180-an. Itu akhirnya lo tahu ditipu, aplikasinya hilang, yang bilang itu. Aplikasinya error, hilang. Terus kantornya tiba-tiba nggak ada, terus udah pertanggungjawaban ke siapa nggak bisa. Terus ada orang bikin ini udah tapi malah mintain duit, aneh banget. Kayak ada yang ngurus ini. Ya, ini diurusin nih siapa korban-korbannya gitu. Iya gitu, terus malah masuk bisa grup. Ada grup tele atau grup tele kalau nggak. Grup telenya ada nih orang-orang yang pernah masukin uang ke situ. Dikumpulin banyak, Rip? Kumpulin banyak banget korbannya, kan aplikasinya pada waktu itu banyak. Ada, kalau di aku kan Markai, terus ada kalau nggak salah namanya DNA, ada banyak produk yang kita beda-beda gitu, tergantung ininya kan, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 40 malah, aneh banget 40%. 40% dari modal sebulan. Ya siapa yang nggak tergiur? Orang miskin kayak aku yang berusaha untuk selamat dari kehidupanku ini di cost the rate gitu. Makanya anak-anak cost the rate kan beberapa ku ajak gitu. Aku juga ada rasa kayak merasa bersalah pada waktu itu gitu. Tujuanku adalah pengen ya udah ini masa selamanya kita di cost the rate, ayo gitu. Ini aku aja yang cari tahu gitu. Gitu. Dan banyak juga tuh yang mau ikut. Beberapa banyak. Makanya aku secara mental kan setelah itu kehidupanku tuh kayak kosong. Yang tahu aku ada masalah itu siapa? Raditya Dika. Yang tahu, gue dari sepanjang lu ngobrol, kenapa lu kayak kosong banget dah? Kenapa gitu? Kenapa bang? Gak kenapa gitu? Enggak, kayaknya ini ya, nggak tahu ya, gue aja gimana ya. Lu akhir-akhir ini kenapa dah? Cerita kayak gini. Oh lu kayak gini, lu kayak ini. Iya, oh ini masalahnya.
lu sekarang nggak tahu kan ngapain lu ini kan, ngerasa bingung sendiri, tidur nggak bisa bla bla gitu. Terus dia dengan elegan ngomong, Rip, lu tuh kalau misal ngelihat orang datang ke psikolog, lu bilang orang itu gila nggak? Enggak gitu. Kalau misal nih maaf nih, gua nyaranin lu ke psikolog, lu tersinggung nggak gitu? Enggak gitu. Yaudah lu ke psikolog dah gitu. Lu psikolog akhirnya? Akhirnya ngobrol sama Dilanya Keling. Dia merekomendasikan ke ada tempat kerjaannya kan, karena dia nggak mau kalau kenal. Terus aku tanya gimana sih metodenya, bla 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 bla. Katanya kita nggak sadar ngobrol selama 2 jam. Selama 2 jam itu aku catat. Gimana sih dia kalau misal lu ada pasien bla 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 gitu. Terus akhirnya cara dia yang kasih, yang nggak sadar, tuh Mas Arif kan nggak tahu apa yang ada di kepalanya, nggak ada nih. Kenapa ya rungsek banget ya? Tapi aku apa ya ini ya? Gitu nggak tahu aku tuh bermasalah apa. Sama dia suruh nulis kayak misalnya aku nggak enak sama teman kos Rit, ini banyak banget secara waktu aku tulis di paper gitu. Dan kata Dila nggak bisa, masalah di amblek semuanya itu nggak bisa, harus ada ini dicoret dulu, ini mau masalah apa dulu yang selesai, ini coret. Kayak di anak-anak kos Rit selalu nggak tahu sadar atau enggak, anak kos Rit selalu beberapa yang aku tanya, aman nggak kehidupan kalian gitu. Itu ku spare 6 sampai 1 tahun selalu menanyakan gimana, aman nggak, karena aku masih punya aset mobil 1 kan. Kalau misal nggak aman, ini pakai aja mobilku, dijual ayo, kalian yang penting hidup aman deh. Nah itu setelah 6 bulan atau berapa bulan tuh aku coret, ini kayaknya udah ya, kayaknya coret. Maksudnya itu bukan tanggung jawab lo gitu? Iya, kan anak-anak tuh nggak apa-apa toh, bukan lu, duitnya tuh nggak ke gua gitu, nggak ke aku. Jadi aku nggak apa-apa, lu juga amruk dari gitu. Oh, ini yang hubungannya dengan si robot trading tadi, orang-orang anak kos Dread yang lo ajak untuk ikutan. Terus ada sama pasangan, kayak dendam pasangan gitu, kayak oh ini enggak, ini dicoret-coret. Jadi sepanjang 2021 sampai 2024 pertengahan tuh tugasku nyoret-nyoret. Ini selesai ya, ini selesai. Udah kecoret semua? Udah kecoret semua, kayaknya ya udah kecoret semua. Dari 2024, akhirnya memulailah mencoba kenal sama si orang baru ini. Terus ngerasa kayak ini melengkapi banget nih menurut. Dalam kan udah selesai ku coret. Nah dari selesai ini kosong banget hidupan tuh, kayak ngapain ya aku? Kemarin kan kerja untuk mengembalikan dana, kerja untuk membayar utang, terus melakukan sesuatu ada alasan gitu. Setelah ini kecoret, apa alasanku buat hidup gitu? Apa ya aku kerja buat apa ya? Cerita ke kakakku, aku ngapain ya kerja ya? Aku ngerasa kerja ini duitnya buat siapa gitu. Kakakku bilang ya buatku aja. Nggak gitu. Gitu terus anjing apa ya gitu, kosong. Makanya ketemu orang si cewek itu bilang, apa kamu mimpi mau apa deh? Ini aku nggak bisa ini. Mau aku kejarin apa, bisa aku kejarin gitu. Karena aku pada waktu itu kan menganggap untuk menyelamatkan ini untuk perekonomian ya, menganggap diriku adalah perusahaan. Harus ada omset, target revenue. Kalau omsetnya kita sedingin-dinginnya, biar bisnis plan-nya kita tahu harus ngapain marketing plan-nya ngapain aja. Jadi kita tercapai pada waktu itu. Kalau nggak tercapai, evaluasi tahun depan, bikin lagi omset yang nggak masuk akal, pasti ntar dapatnya segini, gitu sama. Dan sekarang skill itu udah nempel di saat kayak ini aku ngapain ya, gitu. Makanya sekarang setelah udahan itu kan kepikiran terus, ada rasa kepikiran lah. Caraku adalah gimana cara menyibukkan diri dengan kayak ngembangin Adam Jaya ya. Gitu. Terus ngebikin minta ke pras ini tabure ini berapa sih ininya, kira-kira ada nggak nawarin aku buat tabure Surabaya, berapa angkanya gitu, sekian bisa nggak gitu, boleh nggak kalau misalnya ada tawaran itu, kan dia ada proyeksi ke Surabaya kan. Kalau tawaran itu datang, tolong tawarin aku gitu. Aku adalah orang yang kamu tawarin, jangan mitra yang lain. Nah aku akan kejar itu gitu. Yaudah itu bikin. Lo kejar target berapa untuk buka tabura ini? Oke. Terus cara adalah ngobrol sama istrinya, emang Mas Arif beneran ada Mas gitu. Ya jangan patahin mimpiku buat ke situ. Tapi kalau kamu percaya, ini modal percaya aja gitu. Mau nggak? Pokoknya tawarin aja. Kalau emang enggak, ya aku bilang enggak. Tapi proyeksi angkanya, ini aku bisa mencapai itu. Asal nggak tipes aja gitu. Yeah. Jadi gitu. Terus ya itu salah satunya. Terus kayak kemarin tuh awalnya harusnya tahun ini pengen buka klinik akupuntur yang hanya investornya doang sebenarnya, bukan
aku yang ini gitu. Terus itu ini mimpi ini nggak bisa, nggak mungkin, ya udah dicoret mimpinya. Sekarang ya itu pengen ya kayaknya ketemu orang yang benar-benar tepat untuk kuajak ngobrol cerita gitu dong sih. Udah 35. Pasangan maksudnya? Iya, udah 35 kayak ngerasa. Cewek kan? Iya. Kalau cowok juga. Cewek Cing, kemarin juga cewek juga. Kemarin cewek juga ya. Apa jadinya nih? Apanya? Mungkin ada kesalahan lo menggunakan cewek ini untuk sekedar memenuhi target lo doang kali. Akhirnya. Itu kupakai buat sibuk aja biar nggak galau aja, Cing. Untuk bikin target ini kan awal Januari kan kayak waktunya perusahaan ngebikin perencanaan kan. Nah itu kenapa aku sibukin ya karena itu gitu. Karena ya biar lupa, biar capek pulang tuh capek nggak gerubah-gerubuk mikirin cewek nggak move on gitu deh. Gitu. Karena yang kemarin tuh terlalu dia harusnya yang jadi jodohku gitu, terlalu yang gitu. Karena background story-nya sama, terus ininya sama dan ada rasa kayak ya udah enak banget nih, gak usah mikirin orang tua, gak usah hidup sama orang tua, ya udah kita sendiri. Kalau ada masalah paling nggak tuh kamu nggak ke orang tuamu gitu, paling nggak tetap pulang gitu. Dan aku pun nggak bisa ke orang tuaku dan aku tetap pulang. Ada masalahnya itu kita akan sama-sama pulang gitu untuk menyelesaikan gitu sih. Kenapa aku ini dia nih orangnya harusnya gitu. Tapi apa boleh tahu nggak? Tapi apa yang bikin jadi bubarnya itu apa? Kalau semuanya udah sama, background story-nya sama, terus nemu juga orang yang bisa buatin berbagi. Ya komunikasinya itu naik, kita sama-sama naik, ada masalah sama-sama naik. Iya maksudnya itu kenapa bisa terjadi kayak gitu? Wah tuh nggak tahu tuh pola komunikasi yang bisa aku omongin itu. Misal ada rasa kayak ada rasa kalau di sudut pandangku ya ini terlalu anak-anak masalah yang dibikin dia gitu. Ada harusnya masalah itu ya ini perencanaan ke depan gitu. Tapi kayaknya ya aku nggak boleh di perspektif itu gitu. Karena kan aku 35, dia tahun ini 33. Terus apalagi gitu. Menurutku karena aku akadnya adalah nikah kan pada waktu aku dekat. Nah aku bilang juga, ini aku kesana. Kalau enggak usah lah buang-buang waktu gitu. Kalau mau main-main, mending main-main gitu. Nggak usah sosok komitmen begini-begini gitu. Iya. Apa sih yang sering bikin berantem? Kan komunikasinya kan adalah mengkomunikasikan masalahnya kan. Iya. Atau lo ngerasa memang masalahnya adalah cara komunikasi, atau karena ada masalah terus komunikasinya salah, masalahnya nggak selesai, akhirnya lo ngeributin masalah. Cara penyelesaian masalahnya, kayak misal ya, masalahnya sendiri patut nggak dipermasalahin menurut lo? Menurutku sudut pandangku enggak. Sudut pandang dia patut gitu. Dia ngerasa kayak ini kamu aja yang remeh itu skip gitu. Nah menurutku ini remeh, kasihlah masalah yang lebih gede apa gitu. Menurut dia ini yang remeh aja kamu di skip gitu. Kayak misal, nah kan pertemuan kita singkat gitu kan, maksudnya ini adalah arahnya ke sana. Marilah kita lebih banyak ngobrol, lebih banyak cerita, karena nanti sampai tua yang akan bertahan itu adalah cerita. Meskipun kayak misal seks itu pasti ada gitu, masih ini, cuman cewek ada menopause, ada kita cowok juga ada batasnya, kayak ini capek gitu. Nah yang menemani adalah ngobrol. Marilah kita ngobrol terus. Nah dari dia kayak ini aku capek, aku habis pulang kerja, kenapa diajak ngobrol sih gitu. Nah, aku cuma pengen tidur loh gitu. Kayak ada beberapa part lo aku pungturin lagi gitu. Beberapa bagian kayak misal ayo keluar gitu, kita belum pernah ketemu nih, karena kan kalau Senin sampai Jumat dia kerja. Sabtu Minggu ayo keluar kemana, sekedar makan aja gitu. Kayak dia enggak, aku pengen ngerasain di rumah, di kosan tiduran gitu. Nah aku gimana aku cara berkomunikasi sama dia gitu. Ini calonku loh gitu, calon istriku kelak gitu. Ya aku merasa, aku dari sudut pandangku ya aku ngerasa kenapa pada waktu kita di momen kita aku ngajak ngobrol itu kenapa nggak ini ya. Nah aku ngerasa di sudut pandang dia yang momen gue ngajak ngobrol nggak tepat gitu, karena flow pekerjaan yang beda-beda. Kayak dia dari pagi sampai sore pulang capek tidur gitu terus. Nah aku nggak stabil. Puncaknya adalah di film kan aku tinggal 1,5 bulan di Jogja. Dia selama itu kan nggak ketemu. Nah aku malam banget. Nah dia masih nyempetin karena masih komit kan. Ya cuma dia aku sadar, nih kamu udah capek, gak usah dengerin cerita aku deh, tidur aja gitu. Aku mau dengerin gitu. Terus tapi dia tidur, kesel kan, ada rasa
ini aku pengen cerita loh, nggak apa-apa deh gitu. Gitu terus. Puncaknya adalah pas aku nyampe ada beberapa part lah, harusnya ini aku main ke Jogja deh biar kamu ini. Nah itu beberapa nggak main, nggak jadi ini. Terus dia, apa nih step-step kita untuk ke jenjang itu? Aku mau kenal keluargamu, kamu mau nggak keluar sama keluargaku? Mana duluan? Aku deh yang main ke keluargamu. Jangan, aku aja main ke keluargamu. Nah pas aku di Surabaya dia nggak bisa ya, dan aku ada ya udah deh gitu, kalau emang nggak bisa kayaknya memang bukan gitu. Nah aku ngerasanya aku berusaha untuk ini, aku pengen tahu lebih banyak tentang kehidupanmu, cuman dia tuh pengen kehidupanku tuh nggak menarik, aku pengen ngedengerin. Jadi secara ini timpang, dia tuh apa ya, menyenangkan bagiku karena semua ceritaku diterima terus sama dia. Tapi aku nggak pernah denger ceritanya tentang dia. Itu aku ngerasa, kenapa sih kamu cerita sini gitu. Karena dia pernah di tahap yang ngebikin aku kepikiran terus tuh, ada dia, kenapa ya hidupku ya kayak gini. Terus aku tuh pernah di tahap ketawa sendiri, nangis sendiri, kenapa ya gitu. Ya kamu kenapa, ada rasa, karena aku bilang kamu gila kayaknya, nggak mungkin. Terus apa yang bisa aku bantu gitu. Kalau aku dulu pernah di tahap itu, ada yang mengingatkan namanya Raditya Dika, datanglah aku ke psikolog. Terus dia bilang, iya kayaknya aku datang ke psikolog, pengen deh rasanya datang ke psikolog. Yaudah ayo sini aku anterin. Jadi pada waktu dia bilang kayaknya harus nyoba ke psikolog, itu aku support terus. Kayaknya terlalu over support. Kesannya tuh kayak, kamu kenapa sih nyuruh aku ke psikolog? Tapi kan dirimu yang bilang gitu. Nah aku pengen segera itu, biar dia segera rilis dengan itu, entah dengan trauma masa lalu dan apanya, pengen selesai aku. Biar kita tuh ngobrol secara kita, bukan aku kamu yang aku sama masalahku, dia sama masalahnya. Karena masalah aku tumpukin ke dia, tapi aku nggak pernah tahu masalahnya dia gitu. Itu ada rasa penyesalan yang ku ini sampai sekarang gitu. Sampai satu momen memang udah nggak bisa. Iya nggak bisa. Nggak bisa lagi. Karena dia selalu ada beberapa part lah. Kamu kenapa ya? Kamu kayaknya yang nggak bahagia sama aku. Dia bilang gitu. Enggak, aku tuh bahagia banget. Justru bahagia banget. Cuman aku tuh ngerasa ini aku yang terlalu bahagia karena aku nggak pernah tahu ngedengerin ceritamu gitu. Dikit masih beberapa part tuh dibukain tuh dikit sama dia. Terus aku selalu gitu ngulang, ada masalah, kamu kayaknya nggak bahagia. Terus aku mikir, ini jangan-jangan kamu yang nggak bahagia gitu. Kalau emang kamu nggak bahagia dan ngerasa bahwa kayak ini aku pengen, sebenarnya kamu yang pengen udahan, kenapa nggak bilang aja sih gitu. Jadi bilang aja, ya udah aku menerima, udah selesai. Jangan biar aku yang keluar dari mulutku gitu. Karena udah ada 3 kali lah kayak gitu. Terus kalau ternyata ini adalah memang kamu pengen keluar dari mulutku, ya udahan aja, itu yang jalan aku pilih. Ya udahan aja. Nah aku nggak mau, kayaknya dengan adanya aku nggak membantu kehidupanmu. Aku tidak membuat dirimu berkembang. Yaudah alangkah baiknya ya daripada orang yang ku sayang ku hambat ngapain gitu. Ya udah, apa mending kita udahan, terus ya udah kamu hiduplah dan kamu berbahagialah, biar aku tuh sakit hati itu nggak sia-sia gitu, kayak di quote gitu. Ya udah sekarang. Jadi aku jadinya menyibukkan dirinya dengan banyak kesibukan. Iya. Kalau misalnya lo coba cara lain, sama POV lain gitu, maksudnya lo dengan ini kan lo, kalau gue lihat ya, kalau gue ini lo adalah memaksakan apa yang lo mau. Betul. Dan menurut lo itu bagus gitu. Menurut lo itu bagus dan itu bisa menyelesaikan masalah. Betul. Tujuannya mah baik lah kayak gitu. Kalau misalnya lo coba akhirnya kompromi adalah, caranya dia adalah diem untuk menyelesaikan masalah. Iya itu, setuju. Nah lo terima itu gitu. Oh iya kan, tapi kan dia nggak mungkin diem terus kan. Iya. Maksudnya nggak diem terus, maksudnya lo mencoba berada di posisi menerima cara dia untuk menyelesaikan masalah. Kalau ini kan yang lo ceritain nih, adalah lo menawarkan cara lo untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang berhasil di lo. Ternyata ya seperti yang tadi kita omongin, rasa bakso yang enak di gue belum tentu enak di dia, atau perasaan bokap yang ngerasa ini mengarahkan jadi guru yang terbaik ternyata nggak di lo gitu. Mungkin kalau digeser sedikit aja ininya, egonya maksudnya udah selesai tapi apa? Iya, maksudnya ntar ke depan. Iya itu kalau ke depan kalau lo pakai cara lo yang kayak gini,
belum tentu ini juga. Maksudnya lo coba sekarang Radit juga kalau nggak salah yang ngomong, kita tuh perlu kompromi itu artinya kita mau menerima hal yang tidak kita sukain. Betul. Kita nggak suka sama dia nih, ya tapi ya udahlah, demi nama cinta kita kompromi. Gue bisa nerima diemnya lo. Kalau emang lagi capek ya diem, ya udah diem. Kalau emang lagi nggak mau dicerita ya nggak usah dipaksa untuk cerita. Nah, di bagian kitanya tuh komprominya gitu. Tapi mungkin karena memang tujuan lo baik, niat lo baik, dan ngerasa ini berhasil dengan jalan hidup lo gitu, dan nah itu lo pengen pindahin ke pasangan lo. Nah, ternyata yang di sini nih nggak berhasil. Itu yang ku pegang sekarang sih. Kan biasanya kan ada ngelis ini, kalau setelah kejadian ini aku nulis ini apa ya. Jadi ku tulis setelah kejadian ini apa yang bisa ku ambil. Jadi selalu ngambil hal positif dari apapun yang terjadi dalam kehidupanku. Itu yang selalu ku lakukan sih. Ini aku sadar ini gitu. Ku tulis. Ya. Dan itu udah mulai berasa kadang-kadang di lo gitu, bahwa kayaknya gue terlalu memaksakan cara gue. Betul. Untuk lo ngerasa kalau lo pakai cara gue nih, lo akan hidup bahagia gitu. Iya. Ternyata kan kita nggak bisa. Tahu, iya. Nggak bisa juga seperti itu. Ya. Itu yang ku dapat dari hubungan kemarin itu. Nah, ke depannya lo mau nyari yang kayak gimana? Yatim piatu juga. Sesungguhnya aku nggak tahu ya. Yang penting kayaknya sekarang adalah fokus untuk naikin value sebagai manusia gitu. Secara perekonomian aku bisa naikin, secara karir bisa bebas. Kayak misal tanggal 15 rilis single baru, nah aku bisa melakukan banyak hal gitu. Dari pikiran yang kemarin-kemarin tuh ngeganggu, nah itu yang kulakukan. Dalam perjalanan untuk naikin value, ntar ketemu siapa ya nggak ada yang tahu. Ya. Dengan ketemu yang gimana tuh nggak tahu juga sekarang. Ya. Makin banyak ekspektasi emang semakin besar kemungkinan kecewa sih sebenarnya. Jadi direndahin ekspektasi, dijalanin aja, nanti ada ketemu lah mudah-mudahan. Berarti di trilogi ini akan dimulai tanggal Juni 7 Juni. Nah, namanya Arif Alfiansyah. Ini udah bisa dibeli tiket sekarang? Tanggal 17 pokoknya. Ini 17 Maret? Ini setelah 17 aman. Oke, berarti aman, bisa dibeli di adamjaya.id. Oke. Gitu. Ntar semua informasinya ada di situ. Di situ juga ada jualan dulu teman-teman, banyak di situ. Di Adam Jaya itu? Adam Jaya gitu. Iya. Terus buat apapun, Mars juga ada di situ, jadi semua di Adam Jaya, semua informasi. Iya, jadi Arif Alfiansyah akan dimulai di Surabaya tanggal 7 Juni. Betul. Dan akan berakhir tanggal 28 Juni di Jakarta. Setiap minggu berarti ada nih? Setiap minggu. 7, 8, 14, 21, 22, dan 28. Ya. Sebulan harus. Harga belum ada nih? Harga kita buka di early bird itu 100.000. 100.000? Untuk ngetes seberapa sih aku tuh gitu-gitu. Karena nah kan baru lagi di stand up itu kan, baru memulai lagi. Nah, aku ngetes di 100.000 apakah oke atau enggak. Kalau oke nanti kita harganya dinaikin, dan itu yang menentukan tempatnya nanti di mana gitu. Karena tempat belum sejauh ini. Tempatnya belum ada ya, belum ini. Tapi semua akan ada informasinya di adamjaya.id. Di adamjaya.id. Dan openernya mantap-mantap, nggak masuk akal. Orang yang membantuku tuh orang-orang keren-keren nih openernya. Opener di setiap kota? Di setiap kota kan keren. Beda-beda? Beda-beda. Oke. Pokoknya ada, ini aku dong, udah kulis gitu. Terus secara durasi kan aku nggak apa-apa berapapun komiknya, asal aku mau semua dari awal sampai akhir 2,5 jam. 2,5 jam. Gitu. Nanti dicocokin. Iya. Kalau ternyata opener banyak, ya lo yang akan dipendekin. Iya, 3 menitan gitu. Iya. Nggak boleh. Karena aku kayaknya sejam 20. Sejam 20. Sejam 10, 20 gitu. Iya. Jadi tipis. Memang durasi yang pas lah 2 jaman itu satu show. Betul. Sebuah komedi lah gitu ya. Jangan terlalu panjang juga. Oke Arif, mudah-mudahan semua proyeksinya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih, Cing. Hidup semakin bahagia, semakin banyak manfaatnya buat orang-orang di sekitarnya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu.